Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke, seperti biasa nih. Nah, kali ini saya mau react lagi ya video pembahasan tentang ini guys. Jepang tolak India lebih memilih pekerja dari Indonesia. Nah, ini ada apa nih ya guys? So, jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tunggu videonya seperti apa? Let's go guys. Oh, ini ada apa ya? Yo gengs, balik lagi di channel gue. Kali ini kita bakal bahas isu yang lagi panas banget di Jepang. Lagi panas nih ya. Negeri Sakura yang selama ini terkenal rapi, bersih, tertib, dan super disiplin, ternyata sekarang lagi diguncang sama problem baru gara-gara ledakan jumlah imigran. Dan salah satu komunitas imigran yang bikin heboh banget adalah dari India. Jadi ceritanya gini, Jepang dalam beberapa tahun terakhir emang lagi kekurangan tenaga kerja. Banyak anak muda Jepang malas kerja di sektor-sektor berat kayak pabrik, konstruksi, atau restoran kecil. Akhirnya pemerintah Jepang buka pintu lebar-lebar buat pekerja asing. Nah, salah satu yang paling banyak masuk itu imigran dari India. Awalnya sih dianggap solusi, tenaga kerja murah, rajin, dan bisa nutup kekosongan. Tapi belakangan malah jadi problem baru. Kenapa? Karena banyak laporan kalau beberapa kota di Jepang, terutama area yang banyak dihuni komunitas India, sekarang jadi kotor, banyak sampah berserakan, dan bikin warga lokal protes habis-habisan. Lo tahu sendiri kan, gimana orang Jepang? Mereka tuh punya budaya disiplin soal kebersihan. Buang sampah aja ada aturannya ribet banget. Ada kategori, ada jadwal, bahkan ada peraturan per distrik. Orang Jepang rela bawa sampah pulang kalau di jalan nggak ada tempat sampah. Nah, kebayang dong kalau ada komunitas baru yang belum terbiasa dengan aturan itu. Itu yang kejadian sekarang. Banyak imigran India yang datang dengan kebiasaan sendiri, buang sampah sembarangan, atau nggak ngerti aturan pemilahan. Hasilnya, tumpukan sampah mulai muncul di sudut-sudut kota. Buat orang Jepang, ini benar-benar mencoreng wajah mereka yang selama ini bangga dengan lingkungan bersih. Gara-gara itu, protes pun bermunculan. Ada warga lokal yang bikin petisi, ada yang posting foto-foto tumpukan sampah di media sosial, bahkan beberapa daerah udah mulai bikin peraturan ketat buat menghukum orang yang nggak disiplin buang sampah. Nggak cuma soal kebersihan guys, kehadiran imigran India dalam jumlah besar juga bikin gesekan sosial. Misalnya, ada pasar atau daerah tertentu yang sekarang dikuasai oleh komunitas India. Mereka buka restoran, toko bahan makanan khas India, sampai acara festival sendiri. Buat sebagian warga Jepang sih oke-oke aja, tapi ada juga yang ngerasa nggak nyaman. Protes muncul karena mereka takut budaya asli Jepang jadi tercampur terlalu cepat. Ditambah lagi dengan isu sampah tadi, makin lengkap deh bahan buat nyerang imigran. Jadi, jangan heran kalau sekarang di media Jepang banyak banget berita negatif tentang komunitas India. Udah pernah tahu nggak Jepang sekarang separah apa? Gua pas nonton itu pertama kali, gua kira itu di India. Ternyata gua salah. Itu di Jepang, dan itu baru kejadian berapa minggu lalu mungkin. Dan banyak banget netizen Jepang atau warga Jepang sana marah karena ini. Bahkan banyak dari mereka yang mengeluarkan statement, apakah ini pertukaran budaya atau apakah ini penggantian budaya. Mereka semua udah merasa terganggu dan gak nyaman soal ini. Dan ini bukan pertama atau kedua kalinya mereka melakukan hal ini. Ini aku yakin video udah kesebar banyak di TikTok. Mungkin kalau kalian mau lihat bisa cari sendiri TikTok, karena ini udah ada banyak banget dan lumayan viral. Ini di jalanan desa di Jepang. Di desa di Jepang mereka tuh nyanyi-nyanyi satu kumpulan banyak banget. Dan mereka tuh membuat kayak ketidaktenangan itulah. Tapi kalau misalnya informasi yang gue sampein ada kesalahan atau ada tambahan pun bisa langsung komen aja di bawah. Dan menurut kalian sebagai netizen Indonesia, apa pendapat kalian soal ini? Nah, yang menarik, kalau kita bandingin sama imigran Indonesia di Jepang, situasinya beda banget. Orang Indonesia yang kerja di Jepang kebanyakan di sektor formal kayak perawat, caregiver, pabrik, pertanian, sama restoran juga. Tapi orang Indonesia relatif lebih cepat adaptasi. Kenapa? Karena dari awal udah ada pelatihan budaya Jepang sebelum berangkat. Banyak program magang yang ngajarin tata cara hidup di Jepang, termasuk soal kebersihan dan aturan buang sampah. Makanya imigran Indonesia sering dapat pujian dari orang Jepang karena bisa menyesuaikan diri. Bahkan,
Ada cerita, di beberapa kota kecil orang Jepang justru lebih dekat sama imigran Indonesia. Mereka dianggap ramah, gampang diajak ngobrol dan gak terlalu bikin masalah. Makanya komunitas Indonesia di Jepang punya citra positif dibandingkan komunitas India yang sekarang lagi kena sorotan. Fenomena ini juga bikin pemerintah Jepang pusing. Di satu sisi mereka butuh banget tenaga kerja asing buat nutup kebutuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, kalau masalah kayak sampah dan gesekan budaya nggak diatasi, bisa timbul diskriminasi besar-besaran. Bahkan ada politisi Jepang yang udah mulai ngomong, kalau gini terus, kita harus batasi imigran dari India. Nah, bayangin kalau Jepang beneran ketat lagi sama imigrasi, itu bisa ngefek juga ke orang Indonesia. Padahal selama ini kita udah lumayan banyak dapat kesempatan kerja di Jepang. Kalau pemerintah Jepang jadi trauma gara-gara kasus India, jangan-jangan imigran dari negara lain juga kena imbasnya. Di media sosial Jepang banyak banget komentar warga lokal yang ngeluh. Ada yang bilang, Jepang bukan India, jangan bikin kota kami jadi kotor. Ada yang bilang, kami nggak masalah orang asing kerja di sini, asal hormati budaya lokal. Ada yang bilang, kalau mereka nggak bisa ikut aturan, lebih baik pulang aja. Tapi ada juga warga Jepang yang lebih moderat. Mereka bilang ini masalah adaptasi, bukan soal nasionalitas. Jadi pemerintah harus kasih edukasi lebih jelas ke imigran, bukan asal buka pintu terus lepas tangan. Nah, buat Indonesia sendiri, situasi ini sebenarnya bisa jadi peluang. Kalau imigran India mulai dicap negatif, imigran Indonesia justru bisa naik pamor. Jepang mungkin bakal lebih milih pekerja dari Indonesia karena dianggap lebih disiplin, lebih ramah, dan gak bikin ribut. Bayangin aja, orang Indonesia suka senyum, gampang ketawa, dan lebih fleksibel sama aturan. Itu bikin suasana kerja di Jepang jadi lebih cair. で一番ねインドネシアの方々が日本人に会う人たちかなと国かなと。ちなみにどういういいところを感じていらっしゃるんですか？そうですね、日本人に会う親日っていうところかな。で日本人の心をつかむ、そしてまた日本人はインドネシアの心をつかむっていうね、ものすごくこう親日、兄弟国みたいなね、姉妹国みたいな。はい。 Jadi intinya, kondisi Jepang sekarang lagi rumit. Ledakan imigran India yang awalnya dianggap solusi malah bikin masalah baru. Kayak sampah berserakan, protes warga, sampai gesekan budaya. Sementara imigran Indonesia relatif lebih bisa diterima karena cepat adaptasi dan gak bikin masalah besar. Kalau masalah ini nggak ditangani, bisa aja Jepang makin ketat sama imigran. Tapi kalau Indonesia bisa jaga citra baik, justru kita yang bakal diuntungkan. Jadi buat para pekerja Indonesia di Jepang, penting banget terus jaga sikap, patuhi aturan, dan tunjukin kalau kita bisa dipercaya. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang kondisi Jepang setelah dibanjiri imigran India, plus perbandingannya sama imigran Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Apakah Jepang bakal makin menutup diri, atau justru jadi lebih selektif milih imigran? Kalau menurut gue sih, selama imigran mau belajar budaya lokal dan disiplin sama aturan. Rasanya mengapa nih Jepang inginkan Indonesia nih daripada India? Nah, perbandingannya pekerja Indonesia yang masuk ke Jepang dan juga India yang masuk ke Jepang nih terbukti nih orang-orang Indonesia itu sangat-sangatlah harmoni dan juga bersopan santun di negara Jepang ya guys. Tidak heranlah Jepang nih lebih memilih orang-orang Indonesia yang masuk bekerja di Jepang. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.